Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gue Bang Jaini. Suku nomaden, suku yang gak punya ketenangan hati. Wis, keren ya bahasa gue. Kiai Ubadillah Tamamunzi itu tuh narasumber tuh yang sering diskusi tuh sama Mas Rifki Dzulkarnain tuh di channelnya Gus Puat Channel tuh memberikan analisa tuh yang cerdas banget nih. Gue bilang tuh brilian banget ya. Jadi beliau itu bilang bahwa Habib itu tuh haplogrup G itu tuh adalah haplogrup, emang udah kita tahu ya bahwa haplogrup G itu tuh ya dari Yahudi Khazar ya. Dan Yahudi Khazar ini adalah suku nomaden gitu ya. Suku nomaden itu tuh suku yang gak punya kreativitas tinggi gitu deh. Suku yang gak pernah bisa itu mengelola buminya Allah tuh dengan baik. Makanya dia itu tinggalnya tuh nomaden, mencelak-mencelok gitu ya. Dari tempat yang satu ke tempat yang lainnya, dari tempat yang satu ke tempat yang lainnya. Kalau di sini sumber airnya udah habis, dia pindah lagi ke sumber airnya yang lainnya lagi gitu ya. Jadi dia tuh gak punya kreativitas tuh buat bikin sumur, buat nanam, buat itu apa segala macem gitu. Beda sama suku-suku tuh yang permanen gitu, yang tinggal di situ gitu. Dan Rasulullah, Nabi Ismail, Nabi Ibrahim semuanya tuh sukunya tuh suku permanen gitu ya. Beda sama suku ini nih, suku Khazar. Dan akhirnya suku Khazar itu tuh banyak menetap itu tuh di Hadramaut. Dan akhirnya tuh suku Khazar itu tuh diekspor tuh dari Hadramaut tuh ke Indonesia. Nah, sebagai suku yang tidak mempunyai ketenangan hati dan ketenangan jiwa, bawaannya ini ketakutan dulu. Ini gue ringkas nih dari kata-katanya Kiai Ubaidillah Tamamunzi. Orang yang jiwanya itu penakut, ketakutan mulu, apa segala macam, akhirnya otaknya itu tuh memutarbalikkan segala sesuatu agar hidup dia itu bisa tenang gitu. Karena emang jiwanya dia itu jiwa penakut nih. Jiwa orang yang suku nomaden itu tuh rata-rata penakut, mencelok sono, mencelok sini, mencelok sono, mencelok sini, enggak istiqomah, enggak punya ketenangan diri gitu ya. Jadi ini terpancar tuh dari jiwanya para Habib ini gitu ya. Nah, pas dia mencelok di Indonesia, ternyata Indonesia itu tuh tanahnya paling subur di antara belahan dunia manapun, dan orangnya itu tuh paling welcome. Dan orang Indonesia itu tuh paling menghormati tuh yang namanya juriannya Rasulullah. Karena orang Indonesia tuh cinta banget tuh sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam gitu. Nah, akhirnya inilah celah kelemahan bangsa Indonesia tuh yang dipakai sama anjing-anjing Belanda dari Yaman ini gitu loh. Jadi para Habib ini ngaku-ngaku cucu Nabi. Jadi yang jahat ini sebenarnya bukan Habib-Habib yang sekarang, itu yang jahat itu tuh Habib-Habib dulu tuh, Habib-Habib yang dari Hadramaut tuh, yang masih gembel, yang masih pakai celananya ngatung di bawah, di atas dengkul, yang susah makan, yang itu tuh yang belisnya tuh yang biadab-biadabnya tuh kakek moyangnya dia gitu. Nah, cucunya ini nih gue nggak tahu nih dia sebagai korban apa dia juga sebagai flying victim juga, soalnya tuh dari cucu-cucunya yang sekarang gue rasa tuh dia udah tahu bahwa dia tuh bukan cucu Nabi gitu. Sampai sekarang juga tuh Habib itu tuh kan ada ratusan ribu bahkan jutaan itu ya, yang punya Balawi itu di Indonesia gitu. Yang mau tes DNA tuh nggak ada 0,00000 berapa persennya gitu. Ada yang tes DNA tetap aja haplogrupnya gatel juga gitu ya. Jadi orang Indonesia tuh, nah sebagai suku yang nggak punya ketenangan jiwa dan suku yang nggak punya keinian diri apa segala macam, dan diterima di sini songong lah dia. Akhirnya dia itu tuh ngerasa ras tertinggi, dan ras Indonesia itu disamakan dengan anjing, dan dia itu ya lu lihat sendiri deh fenomena-fenomena tuh ya, kalau orang kita tuh nikah sama orang-orang dari Yaman itu tuh wah dibilangnya orang kampungan lah, apalah segala macam lah, bahwa ras itu ras terkuat apa segala macam gitu. Nah sekarang ini nih kiai-kiai kita tuh yang sayang sama umat, bahkan para wali-wali itu udah mulai menampakkan diri, udah mulai menunjukkan taringnya, menunjukkan giginya, udah mulai ngedidik kita semua nih agar kita semua itu tuh jangan merasa punya inferioritas lagi gitu, bahwa kita itu tuh harus merasa superior di negeri sendiri gitu. Jadi kita itu tuh bangsa yang keren gitu.
Ayam kampung aja tuh jauh tuh tulang-tulangnya semuanya segala macam tuh lebih padat daripada ayam impor gitu. Termasuk binatang-binatang tuh yang namanya udah binatang kampung tuh pasti tuh otot-ototnya tuh kuat-kuat, terus otaknya tuh cerdas-cerdas gitu. Jadi jangan jadi manusia yang inferioritas lah gitu. Jadi kita mesti nunjukin bahwa diri kita tuh superior gitu, bahwa diri kita itu adanya di atas dia gitu, bahwa dia itu tuh budak kita. Itu doang tuh yang kemauannya Kiai, itu yang gue tangkep gitu ya. Jadi nih kalau bukan kita nih yang ngejaga bumi di sini, yang ngejaga air di sini, yang ngejaga bangsa di sini tuh siapa lagi gitu. Kalau dia mah bangsa nomaden, ntar kalau di sini ribut perang apa segala macam pada kabur. Lalu kalau kita di sini perang apa segala macam, hidup mati kita adanya di sini kok gitu. Jadi intinya kayak gitu ya. Jadi buat bangsa gue nih, merdekalah berpikir, merdekalah bertindak. Jangan mau lagi dibudakin tuh sama yang namanya Habib gitu. Dan sekarang ini nih yang namanya Muhibin ini nih turun drastis gitu tuh, 80% tuh Muhibin tuh sekarang pada sadar gitu. Jadi orang Indonesia tuh udah pinter-pinter, orang Indonesia juga tahu yang namanya DNA, orang Indonesia juga bisa baca gitu, orang Indonesia juga keren gitu. Jadi udahlah Habib itu sekarang mesti ada di bawah telapak kaki kita gitu tuh. Dulu kan dia kayak gitu kan, telapak kaki dia tuh lebih mulia dari palanya Habib, dari palanya Kiai. Wah, langsung sekarang tuh Dr. Nasaruddin Umar ngomong, lebih baik memusnahkan satu etnis daripada kehilangan satu kiai yang hebat. Ya bener juga sih. Satu kiai yang keren ilmunya, satu kiai yang akhlaknya bagus, itu bisa merubah etnis yang tadinya brutal, yang tadinya doyan maksiat jadi menyembah sama Allah. Tapi kalau etnis yang udah brutal, yang udah goblok, yang udah tolol, yang udah ngerasa dirinya hebat apa segala macam, itu nggak bisa ngebawa siapapun tuh untuk menyembah Allah. Jadi benar tuh kata-katanya Dr. Nasaruddin Umar gitu. Lebih baik tuh memusnahkan satu etnis daripada kehilangan satu kiai yang cerdas, satu kiai yang hebat, satu kiai yang ini. Makanya itu si Bahar tuh kemarin tuh waktu ngomong, Fuad kalau nggak ada kakek moyang aneh dia mesti nyembah pohon. Kualat tuh. Sekarang yang kualat tuh bukan Bahar doang, satu klan tuh kualat gitu. Saking sayangnya tuh Allah, saking sayangnya tuh Rasulullah sama yang namanya kiai yang berkelas gitu loh. Jadi gitu ya dari gue Bang Jaini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.